Kapal wisata yang terbalik di Teluk Halong di Vietnam Utara telah dibawa ke galangan kapal untuk diselidiki. Terbaliknya kapal ini menyebabkan 38 orang tewas. Selengkapnya dalam Flash News pagi ini. Kapal wisata yang terbalik di Teluk Halong di Vietnam Utara telah dibawa ke galangan kapal untuk diselidiki oleh otoritas setempat. Setidaknya 38 orang tewas dalam kecelakaan tersebut dan proses pencariannya masih berlanjut untuk 5 orang yang masih hilang. Kapal wisata diketahui berangkat pada Sabtu sore untuk berlayar selama 3 jam di Teluk Halong di Vietnam Utara dengan membawa 48 penumpang dan 5 ABK. Namun saat pelayaran mendadak terjadi badai tropis yang disertai dengan hujan lebat hingga membuat kapal wisata terbalik. Setidaknya 73 orang warga Gaza kembali tewas saat mencoba mencari bantuan di berbagai lokasi di Gaza pada hari Minggu kemarin. Seluruh korban tersebut dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza secara bergelombang. Saksi mata menyatakan warga Gaza yang tengah membutuhkan bantuan makanan karena kelaparan mendadak mendapat serangan oleh pasukan genosida Israel dengan menggunakan sejumlah tank. Selain menewaskan 73 orang, serangan pasukan genosida juga telah melukai 150 orang yang lain. Pembunuhan di Gaza Utara ini terjadi di dekat titik distribusi bantuan yang dipersiapkan oleh Amerika Serikat dari Zionis Israel dan telah menjadi ladang pembantaian baru bagi pasukan Zionis. Sementara militer Israel menyatakan tentara mereka telah menembaki ribuan warga Palestina yang berkumpul di Gaza Utara dengan dalih sebagai ancaman. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut di beberapa wilayah di Pulau Sumatera di Indonesia terdeteksi di Malaysia pada hari Minggu waktu setempat. Saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Riau masih diselimuti kabut asap tebal dan sejumlah titik api. Kemunculan titik api ini diketahui sekitar 5 hari yang lalu yang kemudian membesar karena faktor cuaca dan angin kencang. Kebakaran hutan dan lahan gambut kerap terjadi saat Indonesia memasuki musim kemarau, di mana asap kebakaran hutan juga kerap menyelimuti sejumlah wilayah di negara tangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Thailand bagian selatan. Observatorium Nasional Tiongkok terus mengeluarkan peringatan kuning untuk topan Wipa dan peringatan oranye untuk hujan lebat pada hari Minggu kemarin. Badai Wipa ini menjadi topan ke-6 yang terjadi tahun ini yang mengenai wilayah pesisir selatan Tiongkok. Badai topan Wipa mengenai kota Taishan, Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan dan mereda secara bertahap menjadi badai tropis. Badai kemudian bergerak sejauh 50 km dan bergeser dari Zhuhai ke perairan pesisir kota Jiangmen. Tiongkok memiliki sistem peringatan cuaca berkode 4 tingkat dengan kode merah sebagai peringatan bahaya. Badai ini diperkirakan akan memasuki Teluk Beibu pada hari Senin dan mencapai Vietnam Utara pada hari Selasa besok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.